apa hukumnya mendengarkan musik atau memainkan musik ataupun nyanyian? Ini pertanyaan ini ternyata sudah ditanyakan oleh umat Islam berabad-abad sebelum kita. Maka pertanyaan ini jawabannya pun akan mengulang apa yang mereka sudah jawab. Yang paling mengena dan paling pas dalam menjawab hal ini adalah Imam Al-Mujtahid Ibn Hazm Al-Andalusi. Beliau menulis sebuah kitab kecil tapi sangat luar biasa, judulnya Ar-Risalah mengenai Al-Musiqi, Ar-Risalah fil Musiqi atau Anil Musiqi. Imam Ibn Hazm mengatakan di sana, beliau juga bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz berarti hafal hadis ribuan lengkap dengan sanadnya dan mengerti bagaimana kualitas-kualitasnya. Beliau memastikan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih menurut Imam Ibn Hazm. Ini kata kuncinya, menurut Imam Ibn Hazm tidak ada satu hadis pun yang sahih yang dapat digunakan untuk mengharamkan mendengarkan musik atau nyanyian. Perkataan ini kemudian jadi bahan obrolan, perdebatan, diskusi para ulama setelah Ibn Hazm. Apakah benar yang Ibn Hazm maksudnya? Terlepas dari semua perdebatan itu, mari kita lihat apa dalil Imam Ibn Hazm dalam membolehkan musik. Dan dia memperhatikan dalil mana yang digunakan orang untuk mengharamkan musik. Pertama, dalil yang paling sahih untuk mengharamkan musik cuma satu, yaitu yang ada dalam Sahih Bukhari, la yakununna min ummati. Akan ada sekelompok dari umatku, awamun min ummati dalam riwayat lain, sekelompok umatku yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Yang mereka menghalalkan hirra wal harir, kemudian di belakangnya khamar wal ma'azif. Wal ma'azifa. Apa arti ma'azif? Ma'azif merupakan jamak dari ma'azaf atau azaf yang berarti alat musik atau ma'azif ya. Ini berarti alat musik. Yang dulu dipahami alat ma'azif adalah alat musik yang dipukul, karena orang Arab hanya mengerti alat musik saat itu adalah alat pukulan. Berdasarkan hadis ini, beberapa ulama, sebagian ulama mengharamkan musik. Kita tidak menyalahkan ini atau tidak percaya langsung juga. Kenapa? Karena hadisnya secara harfiah, secara tekstual memang menyebutkan akan muncul sekelompok orang yang menghalalkan harir, ini berarti baju atau pakaian yang terbuat dari sutra, kemudian khamra berarti tuak, wine, khamar dan sejenisnya, wal ma'azif, dan ma'azif alat musik. Namun Maulana Imam Shaltut di Mesir, ya, kemudian murid-muridnya dan imam-imam para masyaikh Al-Azhar yang sampai hari ini masih ada, Syekh Ahmad Thayyib, Masyaikh Al-Jum'ah, bahkan beberapa ulama-ulama di sana, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang tadinya adalah bagian dari anggota ulama kibar tapi kemudian keluar lalu pindah ke Qatar. Mereka sepakat mengatakan bahwa waw di situ dalam bahasa Arab, waw tidak hanya berarti dan, tapi juga berarti bersamaan dengan. Artinya mereka menghalalkan al-hirra wal harir yang berarti baju sutra, kemudian khamar dilanjutkan bersamaan dengan adanya ma'azif ala musik. Arti dari hadis ini bahwa musik tidak diharamkan karena zatnya, tapi musik diharamkan karena digunakan orang-orang untuk dugem, untuk campur baur laki perempuan, buka aurat, tari, telanjang, na'udzubillah min dzalik, seperti yang terjadi di beberapa tempat yang menjadi pusat maksiat pada zaman ini. Nah, diharamkan musik bukan karena zat musiknya, tapi karena dia ada di saat ada yang haram yang lain yang menyertainya. Ini penjelasan para ulama, maka waw di situ diartikan waw ma'iyah, waw bersamaan dengan. Seandainya tidak ada itu, maka musik menjadi halal. Sebagaimana Imam Ibn Hazm berdalil dengan hadis yang akan kita sebutkan penggalannya berikut ini, bahwa satu kali Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memasuki atau melewati rumah Nabi SAW yang merupakan menantunya. Abu Bakar adalah menantu Nabi karena anaknya, putrinya adalah istri Nabi SAW. Waktu itu hari raya, fi yaumil Aid. Di saat itu Nabi SAW dan istrinya membiarkan ada dua orang perempuan gadis yang sedang bermain musik dan bernyanyi. Maka Abu Bakar ketika melihat itu, fanaharahuma. Disebutkan dalam hadis ini, Abu Bakar melarang keduanya dan dikatakan oleh Abu Bakar, abi mazmuri syaitan fi baiti Rasulullah SAW. Apakah akan ada seruling syaitan di rumah Nabi SAW? Nah, kalimat Abu Bakar ini kemudian difahami oleh sebagian orang sebagai pengharaman untuk musik atau nyanyian. Namun kemudian itu terbantahkan sendiri oleh perkataan Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, da'huma ya Abu Bakar, biarkanlah keduanya, wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena ini adalah hari Id, Iduhum. Ini adalah hari raya mereka. Perlu kita ketahui dalam ilmu usul fikih, tidak ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa innal Id yuhillul haram. Bahwasanya hari Id menghalalkan yang haram. Oleh karena itu Imam Ibn Hazm mengatakan kehalalan nyanyian dan alat musik bukan karena hari Id, tapi karena memang pada dasarnya nyanyian dan musik itu halal. Namun, kenapa Abu Bakar tidak menyukainya? Disebut seruling syaitan, karena jika orang bermain musik, mendengarkan musik, bernyanyi, mendengarkan nyanyian, melebihi waktu dia mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hikmah-hikmah dari Allah, Rasulullah, dan para ulama, dan membaca tasbih, berzikir, bertahajud, bermunajat kepada Allah, melebihi
Semua itu, maka nyanyian, bermusik, itu adalah suruling syaitan. Ini yang dimaksud perkataan Abu Bakar, tandingan terhadap amalan-amalan yang kita perbuat. Berdasarkan itu, saudara yang dimuliakan Allah, benar kata Imam Ibn Hazm, bahwa pada dasarnya tidak ada dalil yang lebih sahih dalam mengharamkan musik melebihi dalil yang kita sebutkan di awal tadi. Namun, ternyata asumsi itu terbantahkan oleh hadis ini. Seandainya haram musik tersebut, maka tentu dia haram tetap pada hari raya. Walaupun hari raya dia mesti haram. Bukan berarti dia menjadi halal karena hari raya. Karena hari raya tidak pernah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berdasarkan itu semua, para ulama kita tidak mengharamkan musik ataupun nyanyian dengan syarat tidak melalaikan kita kepada Allah. Terakhir, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, membahas pembahasan yang sangat panjang dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab kita bersama, dan beliau mengatakan, kesimpulan besarnya, jika nyanyian dan musik itu baik, menyegarkan hati, menumbuhkan kerinduan kepada Allah, melembutkan jiwa, maka itu hasan. Ya. Hasanuhu hasan. Yang baik dari musik dan nyanyian itu adalah hukumnya baik. Maka jika dia syar, fahuwa syar. Jika dia buruk, maka dia dihukumkan buruk. Berarti jika dia bagus, maka jadi halal. Jika dia kata-katanya kotor, musiknya membuat orang menjadi anarkis, lupa kepada Allah, dia menjadi makruh, maksimal haram. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah, kami tidak melarang kita mendengarkan musik, bermain musik, selama itu tidak melupakan kita kepada Allah, mengurangi munajat kita kepada Allah SWT. Namun sebaik-baik orang yang menjadikan Al-Qur'annya sebagai nyanyiannya, tasbihnya sebagai musiknya.